Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lisa Oktavia Sari dari kelas 3B dengan Prodi Manajemen Dakwah. Jadi, di sini saya akan menjelaskan konsep dari sosiologi keluarga. Nah, teman-teman kalau dengar kata keluarga itu apa sih? So, pasti ibu, ayah, dan anak, ya kan? Nah, secara sosiologi, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk karena hubungan perkawinan, darah, adopsi, dan hidup bersama dalam satu rumah tangga. Artinya, keluarga itu jadi tempat pertama bagi setiap individu untuk belajar tentang nilai, norma, dan cara bersosialisasi sebelum mereka terjun ke dalam masyarakat luar. Nah, di sini ada menurut Murdoch, keluarga adalah suatu grup sosial atau kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal yang sama, kerjasama dari dua jenis kelamin, paling kurang dua darinya melalui pernikahan, dan menghasilkan satu atau dua atau lebih anak yang tinggal bersama dan melakukan sosialisasi. A few moments later. Nah, dalam sosiologi, keluarga tidak terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui beberapa tahapan dan proses sosial. Nah, yang pertama itu dapat melalui proses perkawinan. Proses perkawinan itu terbentuk dari laki-laki dan perempuan yang memiliki rasa perasaan yang sama dan mereka menikah membangun rumah tangga. Dan ikatan mereka ini diakui oleh sosial, masyarakat, negara, maupun agama. Melalui perkawinan, dua individu yang sebelumnya hidup terpisah mulai membentuk satu kesatuan yang baru yang dapat disebut dengan keluarga. Perkawinan juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, pembagian peran dalam keluarga, serta tanggung jawab terhadap anak. Oke, selanjutnya tahap kedua ada tahap kelahiran atau keturunan. Setelah perkawinan, tahap selanjutnya adalah keturunan. Keluarga berkembang melalui kelahiran anak. Anak menjadi anggota baru keluarga dan memperkuat ikatan antara orang tua. Dalam sosiologi, kelahiran berfungsi untuk melanjutkan keturunan. Nah, tanpa adanya keturunan, masyarakat atau kehidupan sosial akan berhenti. Manusia akan punah. Nah, selanjutnya yang kedua juga dapat meneruskan nilai dan budaya keluarga. Dengan lahirnya anak atau keturunan dapat melanjutkan tradisi atau budaya keluarga yang telah terjalan selama bertahun-tahun. Dan yang terakhir dapat menjaga keberlangsungan masyarakat. A few moments later. Tidak hanya melalui proses kelahiran, adopsi juga dapat menjadi proses terbentuknya keluarga. Adopsi adalah proses pengangkatan anak yang diakui secara hukum dan sosial sebagai bagian dari keluarga. Meskipun tidak memiliki hubungan darah, hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya dibentuk oleh ikatan biologis, tapi juga oleh ikatan sosial dan kasih sayang. Nah, adopsi ini biasanya dilakukan oleh para pasangan yang tidak bisa memiliki keturunan atau bisa disebut mandul. Jadi mereka bisa memilih opsi lain dengan cara adopsi, atau banyak juga individu yang tidak ingin melakukan perkawinan atau pernikahan tapi ingin memiliki anak, mereka biasanya langsung mengadopsi untuk membentuk keluarga kecilnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tipe-tipe keluarga dalam kajian sosiologi. Berdasarkan riset saya menemukan 6 tipe-tipe keluarga. Yang pertama itu ada keluarga inti, yang kita semua itu pastinya tahu. Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini disebut keluarga inti. Selanjutnya yang kedua itu ada keluarga besar. Nah, keluarga besar ini tuh terdiri dari kakek, nenek, paman, tante, sepupu, atau keluarga besar lainnya, saudara-saudara gitu ya. Nah, biasanya tuh
mereka ini tuh ada yang tinggal bersama atau dalam ruang lingkup yang sama atau di daerah yang terpisah gitu. Bertemu hanya sesekali saja apabila ada acara besar. A few moments later. Oke, yang ketiga itu ada keluarga orang tua tunggal atau single parents. Nah, single parents ini itu adalah keluarga yang hanya memiliki satu orang tua, bisa ayah, bisa ibu. Faktor terjadinya single parents ini itu biasanya melalui perceraian atau kematian atau hal yang lainnya. Bisa jadi suami menceraikan istri dan istri menjadi single parents yang mengurus anak-anaknya, atau juga bisa suami meninggal dan istri sendiri single parents yang mengurus anak-anaknya. Selanjutnya yang keempat itu ada keluarga tanpa anak atau yang biasa kita tahu itu child free. Keluarga ini itu terdiri dari pasangan suami istri yang belum atau tidak ingin memiliki anak entah karena kondisinya atau karena keinginannya. Oke, yang kelima itu ada keluarga adopsi. Tipe ini terbentuk ketika pasangan atau individu mengadopsi anak dan membesarkannya sebagai anggota keluarga sendiri. Ikatan keluarga dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab, bukan hubungan darah. Jadi keluarga itu tidak hanya terbentuk dari ikatan darah, tapi bisa juga dari ikatan rasa. Oke teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.